Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal saham SIDO muncul atau saham SIDO 2020 seperti apa. Nah ini karena berhubung saham SIDO setelah stop split ada pergerakan harga yang mungkin teman-teman tidak tahu prospek saham SIDO kedepannya seperti apa buat yang mau nabung dan mau tahu harga wajar saham SIDO terbaru itu seperti apa. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cara beli saham SIDO muncul, itu silahkan lihat di video sebelumnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja. Tapi sebelum itu kita ingatkan lagi, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya atau berkunjung ke blog analis.co.id. Nanti kita akan mulai update lagi blog analis setelah kita sampai 20.000 subscriber teman-teman. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini ada kalkulator nilai intrinsik. Nanti kita akan lihat harga wajar saham SIDO muncul seperti apa. Jadi sebelum itu kita akan lihat dulu kinerja SIDO muncul yang terbaru berdasarkan kuartal 2 2020. Jadi kuartal 2 2020 kita bandingkan dengan beberapa kuartal yang sama di beberapa tahun sebelumnya teman-teman. Tapi ini bukan angka yang disetangkan, jadi angka aktualnya. Jadi saya mau menyampaikan, jadi kalau saat ini SIDO muncul kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 2019 itu tetap naik penjualannya. Nah inilah menariknya SIDO muncul di sini, bahkan ketika terjadi COVID dia tetap bisa tumbuh karena yaitu tadi teman-teman saham yang tetap menarik di saat ada pandemi seperti ini, yang salah satunya yang saya sampaikan yaitu saham kebutuhan pokok biasanya. Jadi seperti gas, kemudian pulsa atau kuota saat ini juga menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, dan termasuk ini adalah herbal yang dijual oleh SIDO muncul karena otomatis jauh lebih banyak orang yang mencari obat herbal dibanding dengan sebelum COVID-19 ini. Nah, laba bersihnya juga kalau kita bandingkan ini hampir bisa kita katakan stabil naik dari tahun ke tahun, sekalipun di tahun 2017 di kuartal 2 itu turun sedikit, tapi pada akhirnya dia naik juga di tahun 2018. Nah, ini yang menarik dari saham SIDO karena memang dia tipe perusahaan yang selalu bertumbuh dari waktu ke waktu. Nah, itu yang terpenting untuk investasi jangka panjang, teman-teman. Hanya valuasinya harus kita lihat dari valuasi berdasarkan kinerja. Nah, kita lihat di sini dengan PBV 05,9 di kuartal 2 pada saat baru rilis dengan harga 1.200 itu bisa dikatakan sudah naik secara signifikan dibanding tahun 2018 apalagi tahun 2017. Hanya saja ini kenaikannya memang seiring dengan total sales dan laba bersihnya. Jadi penjualannya naik, laba bersihnya naik, valuasinya juga akan naik. Nah, seperti itu biasanya contoh saham-saham konsumer, teman-teman. Kemudian, kalau kita lihat perbandingan antara valuasi dengan return on equity, ini adalah salah satu menilai harga wajar, teman-teman, yaitu dengan membandingkan antara PBV dan return on equity-nya. Saya biasa sebutkan kalau return on equity 10%, maka dia bisa dihargai dengan PBV 1 kali. Kalau 20% dengan PBV 2 kali. Nah, itu rumus sederhana. Kalau kita melihat dengan return on equity 26,9% di tahun 2020 kuartal 2 ini, maka standarnya valuasi SIDO muncul itu di harga PBV 2,6 sampai 3 kali seperti pada tahun 2016. Hanya saja teman-teman,
ini tidak bisa dibuat seperti itu. Jadi kita lihat lagi, karena ada yang namanya goodwill atau nilai abstrak dari perusahaan itu, yang mana kita tidak menghitung dari angka-angka ini, tapi dari prospek, kemudian model bisnisnya ke depan seperti apa, produknya seperti apa di pasaran, maka itu akan menyebabkan harga saham itu dihargai lebih tinggi lagi. Terutama untuk saham konsumer itu cenderung valuasinya bisa di atas satu kali atau bisa di atas 2 kali dari valuasi kinerjanya, yaitu dengan return on equity 26 dengan PBV 5 kali, itu bisa saya katakan bahwa ini masih belum terlalu mahal. Jadi mahal kalau menurut pandangan ya mungkin Lo Keng Hong misalnya, karena beliau biasanya mencari saham dengan PBV di bawah 1, kemudian price to earning ratio-nya di bawah 10 kali. Tapi saat ini kita membahas saham konsumer, teman-teman. Saham konsumer yang bisa kita katakan di sektornya dia adalah leader, karena hampir semua penjualan produk-produk misalnya jamu kemasan dan sebagainya itu dikuasai oleh saham SIDO atau perusahaan PT SIDO Muncul Tbk. Nah ini teman-teman silahkan ambil kesimpulan soal valuasi SIDO kalau kita bandingkan dengan return on equity. Yang jelas SIDO tidak bisa dihargai dengan PBV maksimal 3 kali, karena ini adalah saham konsumer dan saham leader di pasarnya. Bisa dengan harga 2 kali lipat dengan kinerjanya. Jadi kalau dia 26%, tidak 26% return on equity-nya, tidak seharusnya dihargai dengan PBV 2,6, tapi bisa dengan lebih tinggi dari itu, karena ini adalah saham konsumer. Nah itu yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Alasannya adalah goodwill itu tadi, bukan dari angka-angka laporan keuangan. Nah teman-teman silahkan gali goodwill dari SIDO Muncul itu apa saja, atau nilai abstrak yang bisa membuat valuasinya bisa lebih tinggi. Nah, alasan lain teman-teman, dengan kinerja yang stabil, bisa teman-teman lihat dari 2017 itu naik terus dengan PBV yang juga naik terus, maka itu bisa katakan bahwa kenaikan ini masih wajar dan mengikuti fundamentalnya, bukan karena permainan bandar dan sebagainya. Kemudian teman-teman, kita lihat dari kalkulator saham nilai intrinsik. Kalkulator saham nilai intrinsik buat teman-teman, ini setelah tahun 2020 ini akan dijual terpisah dengan kalkulator saham yang 35 rasio keuangan tadi, yang sering kita bahas di channel sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang belum mendapatkan kalkulator nilai intrinsik ini, mumpung masih free untuk yang sudah membeli kalkulator saham 35 rasio keuangan tersebut, mending buru-buru langsung order, karena kalau tidak ini nanti akan dijual terpisah dan bisa jadi harganya lebih mahal dari kalkulator 35 rasio keuangan yang kita pernah bahas sebelumnya, teman-teman. Oke, kita sambil menunggu. Nah, teman-teman masuk di bloganalis.co.id, analis, kemudian tools, kalkulator saham Excel. Itu di sini teman-teman, kalau beli untuk saat ini harganya itu 235.000, masih maksimal tanggal 20 September 2020. Tapi ini nanti mungkin akan diperbarui lagi, tapi yang jelas bisa jadi harganya berbeda. Nah, ini teman-teman kalau sudah beli kalkulator saham Excel yang isinya adalah 35 rasio keuangan, itu nanti teman-teman tinggal input data, hasilnya nanti otomatis akan keluar. Kalau sudah memiliki ini, maka otomatis akan dapat juga kalkulator nilai intrinsik Ben Graham ini. Tapi ini maksimal ada batasnya nanti. Nanti ini akan dijual terpisah. Mumpung masih digratiskan, khusus yang sudah beli kalkulator saham tadi, silahkan di order teman-teman. Oke, kita lanjut pembahasannya. Jadi saya sudah menginput data. Jadi buat teman-teman yang punya kalkulator nilai intrinsik ini,
Yang diinput itu adalah bagian yang warna kuning ini, teman-teman. Nah, ini PT Sido Muncul Tbk, kalau tidak salah namanya. Nah, ini teman-teman, kalau mau menginput ini tidak bisa karena ini sudah dipatenkan. Kita tidak mengizinkan ini untuk dirubah. Yang bisa dirubah adalah bagian-bagian ini. Jadi kenapa ini juga bisa dirubah? Karena ini kita lihat angka konservatifnya seperti apa, khusus disesuaikan dengan Indonesia. Nah, harga saham 795 ya, anggaplah 795 dengan jumlah saham 15 miliar. MOS, margin of safety yang kita tetapkan ini, teman-teman bisa merubah MOS-nya berapa. Kemudian untuk dua kolom ini sebenarnya perbedaannya. Yang satu ini versi revisi 1974 kalau tidak salah ya, dari kalkulator nilai intrinsik versi Ben Graham. Jadi angka yang kita input di sini adalah angka yang sesuai rumus yang ditetapkan oleh Ben Graham. Tapi kita berada di Indonesia. Mungkin bisa jadi ini tidak perlu disesuaikan, tapi di sini kalau saya melihat jauh lebih baik kita sesuaikan untuk pasar Indonesia, di mana rata-rata yield obligasi corporate-nya kita tidak mengambil angka ini, teman-teman, tapi angkanya kita 7,30. Ini penjelasannya seperti apa, lihat di video sebelumnya soal kalkulator nilai intrinsik, teman-teman search di channel ini. Nah, kita lihat hasilnya. Teman-teman bisa lihat di sini setelah menginput bagian ini, Sido, data Sido, kemudian input di bagian sini laba bersihnya. Khusus untuk tahun 2020 itu kita setahunkan karena kita masih berada di kuartal 2 tahun 2020. Nah, kalau kita lihat data yang kita dapat itu hanya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahun saja, teman-teman. Jadi kalau sini 2019, 2018, 2017, 16, 15, 14, 13, 2012. 2011 dan 2010 itu belum ada datanya, sehingga kita samakan saja dengan angka yang 2012 ini, laba bersihnya. Karena memang kita belum sampai 10 tahun untuk bisa menilai saham Sido Muncul ini. Nah, setelah teman-teman input data ini di kalkulator nilai intrinsik, teman-teman nanti akan lihat hasilnya. Kolom merah ini tidak dibuat secara manual, tapi otomatis. Ketika margin of safety-nya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita tetapkan di sini, maka dia akan berwarna hijau seperti ini, teman-teman. Kalau margin of safety-nya ini lebih dari yang margin of safety-nya ini berbeda dengan apa yang kita tetapkan di sini, karena di sini adalah margin of safety yang diharapkan adalah 10%, sedangkan di sini 11%, maka ini akan otomatis berwarna hijau. Nah, itu artinya positif, teman-teman. Nah, kita bandingkan dulu. Jadi kalau kita lihat saham Sido itu sebenarnya kalau kita mau menggunakan berdasarkan rumus asli dari versi Ben Graham, itu teman-teman sebenarnya kalau membeli Sido di saat sebelum Sido itu booming, teman-teman. Karena memang di waktu itu harganya memang mendekati di angka-angka tersebut, 498 di tahun 2017. Sedangkan di sini ini bisa lihat, teman-teman, harganya memang hampir mendekati dengan kalkulator saham ini. Tapi begitu saham Sido booming, naik signifikan, maka teman-teman tidak mungkin lagi, saya yakin dia tidak akan mungkin lagi turun di angka ini, mustahil. Sekalipun tidak mustahil ya, karena kita lihat kinerjanya sudah bisa terbaca selama 8 tahun terakhir, di mana saham Sido Muncul itu naik dari tahun ke tahun, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Nah, angka paling konservatif yang kita gunakan, kita ganti rata-rata yield obligasinya, rata-rata obligasi. Jadi kalau di sini menggunakan yield obligasi corporate, di sini kita menggunakan rata-rata obligasi 20 tahunan dengan data BI 7-day repo rate-nya.
yaitu 7,30. Nah, ini saya sebenarnya gunakan 5 bulan lalu, belum saya update. Teman-teman kalau punya ini silahkan bisa diupdate lagi angkanya di sini berapa. Nah, setelah mengupdate ini ternyata Ben Graham fair value-nya itu ada di angka 903, teman-teman. Dan rekomendasi kalkulator saham nilai intrinsik ini itu ada di harga 813 karena ini berdasarkan margin offset yang kita tetapkan adalah 10%. Dan value perbandingan dengan market cap-nya itu juga positif, teman-teman. Jadi Ben Graham market cap-nya untuk saat ini itu di angka 11,9 triliun. Itu ada margin of safety sekitar 28%. Nah, itu artinya teman-teman yang mau membeli saham SIDO Muncul. Jadi ini terkait juga dengan pertanyaan teman-teman, harga wajar saham SIDO 2020 seperti apa? Nah, berdasarkan kalkulator nilai intrinsik, ini kita bisa beli dengan harga 813. Jadi rekomendasi belinya di harga 813 karena fair value-nya adalah 903 dengan actual margin of safety-nya adalah 11,97%. Nah, teman-teman, kita lihat harga, wow, kalau kita lihat harga PT SIDO Muncul saat ini adalah 790, sedangkan rekomendasi itu 813. Berarti sudah layak beli berdasarkan kalkulator nilai intrinsik ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari data ini ya, layak beli dengan pertimbangan tersebut, tapi kita lihat secara teknikal. Secara teknikal, dia juga sudah positif dari semua garis atau grafik moving average untuk MA 100, MA 20, MA 200, dan MA 50. Sebenarnya kalau dia sudah melewati MA 50, MA 200 ini sudah paling bisa dikatakan layak untuk trading di saham SIDO. Tapi saya perlu menyampaikan juga buat teman-teman, kita lihat dulu perkembangan SIDO di beberapa hari terakhir ini, karena kalau kita lihat ya, SIDO CK SIDO di 5 hari terakhir itu ada kenaikan dari harga 700 ya. Ini berdasarkan ini sudah disesuaikan setelah stock split atau pemecahan saham SIDO. Saya sebenarnya jauh lebih menarik setelah stock split ini daripada sebelum stock split, karena otomatis itu akan lebih banyak orang tertarik membeli saham SIDO Muncul. Walau itu mungkin pertimbangan sederhana, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini memang turun di 1 hari terakhir saja, teman-teman. Kalau kita lihat, ini sebenarnya menarik di 692 kalau grafik ini ya. Kalau kita mau lihat menarik garis dari sini, itu di harga 700-an. Nah, teman-teman, kalau bisa dapat di harga 700 persis, itu sudah cukup lumayan, teman-teman, untuk nabung di saham SIDO untuk real jangka panjang. Ini bukan jangka menengah, jangka panjang. Nah, salah satu kelemahan saham jangka panjang, teman-teman, terkadang pergerakannya itu tidak akan secepat dengan saham second liner, karena saham-saham blue chip seperti ini, saya anggap ini sebagai saham blue chip. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, itu pergerakannya tidak akan secepat saham second liner. Itu salah satu karakternya. Teman-teman kalau beli di bawah harga 800 itu sudah cukup oke. Nah, teman-teman, ada nilai intrinsik yang saya sesuaikan berdasarkan PBV tadi. Jadi ini positif, hanya saya tidak merekomendasikan ini khusus untuk saham SIDO ya, karena ini sudah terlalu mahal. Kalau kita harga belinya 1.600, maka teman-teman risikonya masih ada dibanding teman-teman beli di harga 800. Tapi saya rekomendasi banget itu kalau bisa dapat di harga 700. Tapi kita tidak tahu
SIDO akan turun di bawah harga 700 atau tidak, teman-teman. Oke, videonya sudah terlalu panjang, teman-teman. Kita cukupkan penjelasan kita soal saham SIDO muncul. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang prospek saham SIDO muncul atau mau nabung di saham SIDO, kita sudah bahas. Khusus untuk cara beli saham SIDO muncul itu sama dengan semua saham. Teman-teman cari saja cara membeli saham BCA, itu akan ketemu tutorial dari channel Analisa Saham Syariah. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita soal analisa saham SIDO atau analisa fundamental saham SIDO muncul berdasarkan kalkulator nilai intrinsiknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.